Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tugas kami sebagai pendidik. Perkenalkan, saya Adi Satrio Adiansyah, dosen program studi Sarjana Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Dengan kecintaan saya dalam mengembangkan pembelajaran matematika berbasis STEM, pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan pengalaman mahasiswa dalam menginovasikan pembelajaran matematika dapat berkembang. Salah satu mata kuliah dasar yang digunakan adalah telaah kurikulum matematika, yang mana telah saya ampuh dalam beberapa semester ini. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDT UKTPT dalam bidang pengajaran. Penjelasan tersebut akan saya sampaikan dalam 3 tahap, yaitu tahap delivery, tahap implementation, dan tahap assessment. Tahap delivery. Pada bagian ini akan dijelaskan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, sebaran materi, hingga daftar pustaka yang digunakan dalam perkuliahan ini. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah telaah kurikulum matematika sekolah merupakan mata kuliah wajib 3 SKS bagi mahasiswa semester 1. Adapun materi yang dibahas adalah cara menelaah, membelajarkan, menjelaskan, hingga mengembangkan perangkat pembelajaran matematika bagi jenjang SMP dan SMA. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang dipakai dalam perkuliahan ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis kurikulum baik secara umum dan khusus di Indonesia dan dari berbagai negara secara komprehensif. Yang kedua, mahasiswa mampu menyusun tujuan pembelajaran matematika dengan baik. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun skenario pembelajaran dengan baik. Berdasarkan deskripsi mata kuliah dan CPMK, kami susun 16 pertemuan dengan sebaran materi sebagai berikut. Pada pertemuan pertama, mahasiswa akan menganalisis konsep dan perkembangan kurikulum. Pada pertemuan kedua, ketiga, dan keempat, mahasiswa akan menganalisis kurikulum merdeka. Pada pertemuan kelima, mahasiswa akan menganalisis kurikulum di Indonesia, seperti kurikulum 2013, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kurikulum berbasis kompetensi. Pada pertemuan ke-6, mahasiswa akan menganalisis kurikulum dari berbagai negara. Pada pertemuan ke-7, 8, dan 9, mahasiswa akan melakukan penilaian tengah semester melalui studi lapangan implementasi kurikulum merdeka dari sekolah mitra. Pada pertemuan ke-10, mahasiswa akan menganalisis capaian pembelajaran matematika baik untuk jenjang SMP dan SMA. Pada pertemuan 11, mahasiswa akan mengembangkan tujuan pembelajaran matematika baik untuk jenjang SMP dan SMA. Pada pertemuan ke-12, mahasiswa akan mengembangkan alur tujuan pembelajaran matematika baik untuk jenjang SMP dan SMA. Pada pertemuan ke-13 dan 14, mahasiswa akan mengembangkan modul ajar kurikulum merdeka untuk pembelajaran matematika baik untuk jenjang SMP dan SMA. Dan yang terakhir, pada pertemuan 15 dan 16, mahasiswa akan melakukan penilaian akhir semester melalui publikasi hasil dengan gelar karya produk mereka. Sebagai bahan referensi, mahasiswa bisa membaca beberapa buku dan regulasi terkait dengan kurikulum merdeka seperti 1. Permendikbudristek nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Yang kedua, SK nomor 033-H-KR-2022 tentang revisi capaian pembelajaran. Beberapa panduan kurikulum merdeka seperti buku panduan pembelajaran dan asesmen dan buku panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, mahasiswa bisa mengakses platform guru.kemdikbud.go.id. Tahap implementation. Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan pada perkuliahan telaah kurikulum matematika sekolah. Untuk mengimplementasikan perkuliahan tersebut, telah disusun rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah diunggah pada Sistem Akademik Terpadu milik Universitas Negeri Semarang, yaitu SIKADU. Perkuliahan dilakukan secara luring, namun mahasiswa bisa mengakses learning management system yang digunakan, yaitu Google Classroom. Model pembelajaran yang diimplementasikan terdiri dari 2, yaitu case method dan team-based project. Model case method digunakan untuk mengembangkan daya kritis mahasiswa dalam rangka untuk menganalisis
kurikulum di Indonesia dan analisis kurikulum dari berbagai negara. Sedangkan tim Base Project diimplementasikan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi mahasiswa dalam rangka mengembangkan tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar pembelajaran matematika untuk kurikulum merdeka. Tahap assessment. Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana asesmen digunakan dalam rangka mengukur keberhasilan pada perkuliahan telah kurikulum matematika sekolah. Adapun asesmen yang digunakan terdiri dari 6 poin. Yang pertama, aktivitas mahasiswa melalui penilaian portofolio dengan bobot 10%, di mana mahasiswa diminta untuk mengikuti kegiatan ilmiah dan kemahasiswaan serta aktif selama perkuliahan. Yang kedua, proyek dengan bobot 40%, di mana mahasiswa diminta untuk mengembangkan tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar kurikulum merdeka untuk pembelajaran matematika baik untuk jenjang SMP dan SMA. Yang ketiga, kuis dengan bobot 15%, di mana mahasiswa diminta untuk menyelesaikan kuis dan beberapa forum diskusi yang disediakan. Yang keempat, tugas, di mana mahasiswa diminta untuk menganalisis kurikulum merdeka, menganalisis kurikulum di Indonesia, dan menganalisis kurikulum dari berbagai negara dengan bobot 15%. Yang kelima, penilaian tengah semester dengan bobot 10%, di mana mahasiswa diminta untuk melakukan studi lapangan terkait dengan implementasi kurikulum merdeka di sekolah mitra. Dan yang terakhir, penilaian akhir semester dengan bobot 10%, di mana mahasiswa diminta untuk melakukan publikasi hasil melalui kegiatan gelar karya. Nah, berikut saya tampilkan video pengajaran saya untuk perkuliahan telah kurikulum matematika pada pertemuan ke-6 dengan topik materi analisis kurikulum dari berbagai negara. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali perkuliahan kita dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Saya persilakan. Oke, cukup. Selanjutnya, kita cek kehadiran terlebih dahulu. Silakan bisa berhitung mulai dari yang paling ujung. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Berarti ada berapa yang tidak hadir? 3. Siapa saja? Syafira, Anissa, dan Syafira kenapa? Masih di Sumatera. Kemudian yang kedua, sakit. Yang ketiga, Adinda kenapa? Sakit. Oke, mari kita doakan yang sedang sakit semoga segera sembuh dan yang masih di Sumatera segera kembali ke Semarang. Oke. Nah, hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita. Ini di pertemuan ke-6, maka kita akan mengkaji terkait dengan analisis kurikulum dari berbagai negara. Minggu lalu kalian sudah saya minta untuk melakukan penelusuran atau studi eksplorasi terkait dengan kurikulum-kurikulum yang ada dari berbagai negara. Nah, hari ini kalian akan saya minta untuk presentasi poster yang sudah kalian siapkan. Nah, di sini kalian sudah saya kelompokkan berdasarkan benuanya. Ini ada benua Asia dari 2 lingkaran ini, kemudian di sini benua ASEAN dan Australia, kemudian yang di samping kanan saya ada benua Eropa, dan yang di belakang ada benua Amerika. Nah, tapi sebelumnya, udah kenal saya, nggak usah dilanjutkan lagi. Kemudian kita review terlebih dahulu materi kita. Oke, kita review terlebih dahulu ya, terkait dengan materi yang dalam beberapa minggu lalu sudah kita bahas. Yang paling utama, di pertemuan pertama dan kedua sudah kita review terkait dengan kurikulum. Nah, masih ingat nggak kalian dengan kurikulum itu apa?
Silakan yang mau memberikan pendapatnya. Oke, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahmi Husaini, nomor induk 2404 02404 020039. Jadi kurikulum adalah seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam proses belajar mengajar. Intinya kurikulum adalah rencana pembelajaran atau batasan-batasan dari guru untuk mengajar siswanya. Oke, Terima terima kasih. kasih. Kita beri plus untuk bagian. Oke, kita masih ingat ya bahwa kurikulum itu merupakan perangkat pembelajaran. Yang kedua kata kuncinya apa? Dia memiliki batasan. Yang ketiga, dia punya tujuan. Dalam rangka apa? Mencapai suatu kompetensi tertentu. Nah, di pertemuan yang sebelumnya juga kita sudah mengkaji terkait dengan kurikulum merdeka. Nah, masih kan nggak kalian dengan beberapa keunikan dari kurikulum merdeka? Ada 3 keunikan. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan. Oke, silakan berdiri. Perkenalkan, saya Adela Ezra Fabiola, NIM 24040208. Jadi 3 keunikan mengenai kurikulum merdeka. Yang pertama adalah fokus pada materi esensial. Yang kedua, model pembelajaran yang fleksibel. Yang ketiga adalah proses pembelajaran yang berbasis proyek yang biasa disebut dengan PMB. Oke, kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Ada 3 poin ya. Yang pertama, fokus pembelajaran esensial. Kemudian yang kedua, sebenarnya bukan model pembelajarannya yang fleksibel, tapi kurikulum merdeka itu memberikan fleksibilitas baik bagi guru maupun bagi siswa. Dan yang ketiga, yang paling utama itu adalah profil pelajar Pancasila melalui kegiatan P5. Di pertemuan sebelumnya kita juga sudah menganalisis beberapa kurikulum yang berlaku di Indonesia. Ada apa saja? Ada yang mau menyampaikan? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Nolan Astuti dengan NIM 2404020062. Jadi, kurikulum yang berlaku sebelum kurikulum merdeka yang pertama adalah KBK atau kurikulum berbasis kompetensi, yang kedua KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan yang ketiga yaitu kurikulum 2013 atau K13. Kita beri plus untuk pembelajaran personal. Oke, bisa dibilang 3 kurikulum tadi itu merupakan kurikulum-kurikulum yang sudah berlaku. Cuman kemarin kenapa kalian harus mempelajari itu? Karena seperti kita ketahui bahwasanya walaupun mantan itu mungkin memberikan efek yang tidak baik, tapi kita harus belajar dari mantan-mantan kita. Nah, kalau yang sekarang, apa ini? Rumput tetangga selalu lebih hijau. Nah, ini sebuah frase yang sederhana, tapi memiliki makna yang sangat mendalam dan nanti akan kita bahas di perkuliahan hari ini. Nah, kita nanti akan masuk ke analisis kurikulum dari berbagai negara. Nah, di sini saya tampilkan hasil PISA tahun 2018. Jelas, negara dengan skor PISA tertinggi adalah dari China. Selamat dari teman-teman benua Asia. Kemudian yang kedua, ternyata Singapura satu-satunya negara dari ASEAN. Kemudian, nggak ada dari benua. Oh, yang katanya pembelajarannya itu bagus, yaitu Finland. Ternyata dia masuk top 10. Amerika mana ini berarti? United States mana? Ya, ternyata susah kita mencari United States. Nah, sekarang kita cari negara kita ada di mana. Langsung mudah. Nomor 70. Jadi kita setelah ini akan mengkaji beberapa kurikulum dari beberapa negara untuk kedepannya adalah memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, nanti kita bagi dari beberapa benua. Yang pertama dari benua Asia. Sudah siap nanti perwakilannya. Kemudian yang kedua dari ASEAN. Karena kita dari Asia Timur, Asia Tenggara. Jadi kita harus mempelajari negara di sekitar kita. Kemudian yang dari Eropa. Dan satu lagi nanti dari Amerika.
Sebenarnya Afrika itu juga bisa kita pelajari karena negara-negara seperti Mesir atau negara-negara yang berbasis Islam atau Muslim itu dia memiliki kurikulum yang menarik. Yang pertama dari benua Eropa. Saatnya kita mempelajari kurikulum dari kawasan Mediterania. Dari teman-teman Eropa, siapa yang mau mewakili? Oke, silakan. Oke, silakan yang dari Finlandia. Yang ini ya? Iya, Pak. Oke, silakan. Perlu saya perbesar? Gak usah, Pak. Udah, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Mardia dengan NIM 2404020044. Kali ini, saya akan mempresentasikan bagaimana kurikulum Finlandia dan cara mengimplementasikannya di Indonesia dan alasan mengapa saya memilih Finlandia untuk diimplementasikan di Indonesia. Yang pertama, kenapa kurikulum Finlandia? Karena kurikulum Finlandia berfokus pada keterampilan yang membuat siswa tidak berpatok kepada kegiatan akademik saja. Nah, yang kedua, itu fleksibilitas dalam pengajaran. Maksud dari fleksibilitas dalam pengajaran di ini yaitu siswa dapat mengembangkan keterampilannya sendiri, berpikir kritis, kreatif, dan problem solving. Terus yang ketiga, yaitu fokus pada kesejahteraan siswa. Fokus pada kesejahteraan siswa memiliki maksud setiap siswa memiliki hak pembelajaran yang sama dan tidak ada pemeringkatan atau penekanan tentang penilaian di kurikulum Finlandia ini. Nah, yang terakhir, pendidikan yang inklusif. Terus, alasan mengapa saya memilih Finlandia dan dapat diimplementasikan di Indonesia, yang pertama, karena pendekatan Finlandia dapat diadaptasikan dengan mempertimbangkan budaya di Indonesia, membuat matematika atau pembelajaran matematika lebih relevan dan menarik bagi siswa. Yang kedua, dengan mengadopsi metode pengajaran yang berfokus pada pemahaman, kualitas pengajaran di Indonesia dapat ditingkatkan. Yang ketiga, yaitu implementasi teknologi dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di daerah-daerah terpencil. Yang keempat, program pelatihan untuk guru juga diperlukan untuk menerapkan metode Finlandia. Yang kelima, yaitu melaksanakan proyek percontohan di beberapa sekolah dapat membantu mengevaluasi efektivitas pendekatan dalam konteks Indonesia sebelum diterapkan secara lebih luas. Nah, yang ini ada beberapa tantangan untuk pengimplementasian kurikulum Finlandia di Indonesia. Yang pertama itu ada perbedaan budaya. Nah, di Finlandia itu budayanya tidak sebanyak budaya yang ada di Indonesia. Jadi cukup sulit untuk Indonesia mengikuti penerapan keterampilan yang ada di Finlandia untuk diterapkan di Indonesia. Yang kedua yaitu ada sumber daya dan yang ketiga ada perbedaan infrastruktur. Oke, jadi dari tim benua Eropa sudah diwakili Saudara Ainun yang mempresentasikan negara Finlandia dan bisa kita simpulkan bahwa di benua Eropa itu kurang lebih memiliki karakteristik. Yang pertama apa? Fleksibilitas pengajaran. Jadi di sana itu diberikan fleksibilitas baik bagi siswa maupun bagi gurunya sehingga mereka bisa mengikuti pembelajaran sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian yang kedua, ini yang selama ini saya ketahui karena kita punya dosen yang merupakan lulusan dari Jerman dan beliau itu selalu memberikan masukan bahwasanya perkuliahan di Indonesia atau pembelajaran di Indonesia itu sebaiknya menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Karena nanti ya kreativitas, inovasi maupun daya kritis mahasiswa atau siswa itu nanti akan bisa berkembang dengan model pembelajaran ini. Terus yang ketiga, tadi yang paling penting adalah di sini fokus pada kesejahteraan siswa ini berdasarkan pada jam
atau waktu belajar siswa. Yang mana di sana tadi disebutkan berapa menit tadi? Berapa jam? 30 jam untuk 1 minggu. Dan waktu istirahat di sana juga relatif lebih panjang atau lebih lama dibanding di Indonesia. Oke, mungkin itu ya 3 karakteristik untuk kurikulum dari benua Eropa. Selanjutnya kita ke benua Asia, mempelajari kurikulum dari benua terpadat penduduknya. Oke, siapa dari Asia yang mau mewakili? Ya, silakan saudara Okan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Itu adalah salam yang biasa dipakai oleh ketua organisasi ya. Nah, di sini saya Okan Restu Saputra dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 058 akan mempresentasikan mengenai kurikulum Jepang dan saya akan membahas kenapa sih kurikulum Jepang itu cocok diimplementasikan di Indonesia. Nah, yang pertama kita pelajari mengenai kurikulum sekolahnya dulu. Nah, kurikulum Jepang itu dibentuk oleh Ministry of Education, Culture, Sport, Science, and Technology atau Kementerian Pendidikannya Jepang, itu biasa disingkat MEX ya. Nah, untuk yang pertama kita bahas di sini adalah mengenai semester pembelajarannya dulu. Kalau di Indonesia biasanya dalam 1 tahun pembelajaran itu ada 2 semester, di Jepang itu ada 3 semester. Dimulai dari April sampai dengan Agustus untuk semester yang pertama, kemudian semester 2 itu dimulai dari September sampai dengan bulan Desember, dan semester ketiga itu pada Januari dan juga Maret di tahun berikutnya. Nah, untuk pembelajaran di Jepang sendiri itu lebih menekankan ke pendidikan karakter. Di sini saya tampilkan pada saat usia dini itu sangat difokuskan untuk mendidik sopan dan santun, bahkan tidak ada ujian pada 3 tahun pertama sekolahnya. Jadi di Jepang sendiri itu lebih fokus ke pendidikan karakternya. Nah, fun fact, di sekolah Jepang itu tidak ada office boy atau OB yang tukang bersih-bersih. Karena apa? Karena sekolahnya itu dibersihkan oleh siswanya sendiri. Sudah diatur jadwalnya masing-masing. Lanjut di mata pelajaran untuk di Jepang, itu ada, ya bisa dibaca. Nah, yang menarik di sini ada seni dan juga kateika. Seni di sini adalah mempelajari mengenai budaya-budaya daerah yang ada di Jepang. Kalau kalian tahu, kaligrafi yang di Jepang itu ada masuk ke pembelajarannya sebagai mata pelajaran wajib. Kateika sendiri itu merupakan lebih ke arah manajemen rumah tangga atau life skill survival. Jadi siswa di Jepang itu diajari mengenai kegiatan masak-memasak, terus manajemen rumah, dan lain sebagainya. Untuk pembelajaran matematika di Jepang sendiri, itu fokusnya ke pemecahan masalah. Di sini saya taruh yang paling atas, karena hal tersebutlah yang mengasah kemampuan para siswanya di bidang matematika tentunya. Dan guru-gurunya sendiri itu punya 3 prinsip. Yang pertama ada Tonoshi Jugyo, atau kelas itu harus menyenangkan. Yang kedua Wakaruko, anak harus mengerti. Dan yang ketiga itu ada Dekiruko, anak harus bisa. Sehingga guru-guru di Jepang di sini punya tujuan bahwa siswanya itu harus mengerti dengan teknik mengajar yang menyenangkan dan juga anaknya itu harus bisa. Dengan hal tersebut tentunya guru di Jepang punya pacuan lah atau acuan sehingga terpacu untuk melakukan apapun agar 3 prinsip mengajar ini dicapai. Sekian ya presentasi dari saya cukupkan. Mohon maaf, pasti ada kesalahan dan banyak sekali kekurangan dalam penyampaian presentasi. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berdoa untuk Okan. Oke, tadi kita sudah mengkaji benua Asia yang kita peroleh bahwasanya di benua Asia itu biasanya mengutamakan pendidikan karakter. Tadi yang disampaikan oleh Okan bahwa karakter itu sebenarnya penulisan attitude di bawah itu kalau menurut saya sejajar dengan hati. Kalau saya itu adalah dasar dari segala pengetahuan. Kalau kita sudah memiliki attitude yang baik, pasti kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan juga apapun yang berkaitan dengan yang kita miliki nanti akan bisa bermanfaat dan berguna. Yang kedua, nah, karena kita orang Asia, biasanya budaya kita itu cukup beragam. Dan kita pasti memiliki
keterkaitan dengan budaya yang sangat kuat. Sehingga biasanya pengembangan pendidikan budaya itu juga dilakukan. Seperti tadi, di Jepang ada mata pelajaran seni. Begitu pula di Indonesia ada seni tari, seni musik, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, fokus pada pemecahan masalah. Jadi itu ya, kita kaji 2 benua terlebih dahulu, nanti akan kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Apa simpulannya? Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita perhatikan setelah kita melihat rumput tetangga tadi yang lebih hijau. Ada 4 poin yang sebenarnya harus kita perhatikan dalam mengembangkan kurikulum untuk Indonesia. Yang pertama dan yang paling utama adalah yang paling kanan sana. Apa itu? Nilai. Kita nggak bisa keluar dari yang namanya nilai Pancasila. Karena apa? Pancasila merupakan dasar negara dan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Yang lain-lain kita nanti bisa belajar dari Eropa, tadi terkait dengan pengembangan teknologinya, atau dari Jepang terkait dengan attitude-nya, maupun kompetensi yang dikembangkan. Nah, kalau kompetensi biasanya dia arahnya dari Amerika. Jadi 4 hal yang perlu kita perhatikan dan yang harus saudara perhatikan dalam ketika nanti saudara menjadi guru matematika di kelas. Yang pertama, jangan lupa ada Pancasila yang akan menjadi dasar negara dan juga menjadi pedoman saudara. Yang kedua, saudara itu kan gen alpha ya? Oh, Z. Gen Z itu kan dengan teknologi cepat untuk bisa beradaptasi. Ada teknologi baru, bisa langsung diimplementasikan. Nah, tolong juga diimplementasikan dalam pembelajaran yang saudara rancang. Nanti akan saya lihat di proyek saudara akhir nanti. Ketika saudara saya minta untuk membuat modul ajar kurikulum merdeka. Harus ada nilai teknologinya nanti. Terus yang ketiga, jangan lupa sikap. Dan yang terakhir adalah kompetensi. Karena kembali lagi, tadi kurikulum apa? Fokusnya mau kemana kurikulum? Tujuan untuk mencapai suatu kompetensi. Kompetensinya mau seperti apa? Itu tergantung kurikulumnya mau dibuat seperti apa. Nah, sudah di penghujung perkuliahan, untuk minggu depan, pertemuan 7, 8, dan 9, saudara akan melakukan studi lapangan terkait dengan implementasi kurikulum merdeka pada sekolah mitra. Nah, pertemuan 7 besok, saudara silahkan bagi yang sudah menyelesaikan urusan administrasinya, bisa langsung melakukan studi lapangan. Nah, bagi yang belum, maka harus segera diselesaikan di minggu depan tanggal 7. Kenapa seperti itu? Karena pada tanggal 14 semuanya harus sudah siap presentasi hasil. Apa yang saudara siapkan? Ada 2, yaitu makalah dan PPT. Terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Saya persilakan. Cukup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian pemaparan video PDD UKT-PT untuk perkuliahan telah kurikulum matematika sekolah. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Salam konservasi, emas untuk matematika.